Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ajronia Vitamam dengan NPM akhir 255. Saya sendiri Muhammad Ivan Zulkifli dengan NPM akhir 269. Selanjutnya Geo Monasi Jabat dengan NPM akhir 106. Dan yang terakhir Muhammad Fikri Aminullah dengan NPM akhir 264. Baik, memasuki materi yang pertama yaitu definisi dan tujuan observasi. Observasi berkaitan dengan pengamatan, pencatatan, analisis, dan interpretasi perilaku, tindakan, atau peristiwa yang direncanakan. Berbagai pendekatan observasi telah digunakan dalam penelitian bisnis. Pendekatan-pendekatan ini dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi kunci yang menggambarkan cara observasi dilakukan. Yang pertama ada kontrol, yaitu apakah observasi dilakukan dalam lingkungan buatan atau alami. Kemudian yang kedua ada apakah pengamat merupakan anggota kelompok yang diamati atau tidak. Pengamatan partisipan versus non-partisipan. Kemudian yang ketiga ada struktur, yaitu sejauh mana pengamatan bersifat terfokus, direncanakan sebelumnya, sistematis dan kuantitatif. Kemudian yang keempat ada penyamaran pengamatan, di mana apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti atau tidak. Nah, keempat jenis tadi akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Baik, kita masuk pada 4 dimensi utama yang menghargai jenis observasi. Yang pertama ada studi observasi terkontrol versus tidak terkontrol. Perbedaan dapat dibuat antara observasi yang dilakukan dalam lingkungan terkontrol atau buatan versus tidak terkontrol atau alami. Observasi sering dilakukan dalam lingkungan alami, namun observasi juga merupakan metode potensial pengumpulan data dalam tradisi penelitian eksperimental yang terkontrol. Sebuah studi observasional dikatakan memiliki tingkat kontrol tinggi ketika situasi atau lingkungan dimanipulasi atau dirancang oleh peneliti. Operan subjek, misalnya konsumen, karyawan, atau investor, terhadap situasi atau kondisi tertentu. Misalnya, tata letak toko spesifik, kondisi kerja spesifik, atau tekanan waktu tertentu. Memungkinkan peneliti untuk mengamati perbedaan reaksi perilaku individu terhadap situasi tersebut. Pengamatan terkontrol dapat dilakukan di laboratorium, misalnya lingkungan toko yang disimulasikan atau ruang perdagangan atau lapangan, misalnya toko. Nah, pengamatan terkendali terjadi ketika penelitian observasional dilakukan dalam kondisi yang diatur dengan cepat. Pengamatan tidak terkendali adalah teknik observasional yang tidak berusaha mengendalikan, memanipulasi, atau mempengaruhi situasi. Peristiwa berlangsung secara alami dan peneliti mengamati peristiwa-peristiwa tersebut tanpa campur tangan dalam lingkungan nyata. Keuntungan dari pengamatan tidak terkendali adalah orang-orang dapat diamati dalam lingkungan belanja atau kerja mereka yang alami. Namun, kelemahan utama pengamatan tidak terkendali adalah bahwa biasanya sulit untuk mengurai situasi yang seringkali kompleks karena kita tidak mengendalikan faktor apapun dalam hal ini. Oleh karena itu, sangat sulit untuk membedakan penyebab peristiwa, tindakan, dan perilaku. Selanjutnya ada pengamatan partisipan versus non-partisipan. Peneliti dapat memainkan salah satu dari dua peran saat mengumpulkan data observasional, sebagai pengamat non-partisipan atau pengamat partisipan. Dalam pengamat non-partisipan, peneliti tidak pernah terlibat langsung dalam tindakan para aktor, tetapi mengamati mereka dari luar jangkauan visual para aktor, misalnya melalui cermin satu arah atau kamera. Pengamatan partisipan adalah pendekatan yang sering digunakan dalam studi kasus, studi etnografi, dan studi teori yang didasarkan pada data. Dalam pengamatan partisipan, peneliti mengumpulkan data dari partisipan dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Selanjutnya yaitu struktur versus unstructured observation studies. Studi observasional dapat berupa tipe pengamat non-partisipan atau pengamat partisipan. Keduanya dapat terstruktur atau tidak terstruktur. Jika pengamat memiliki serangkaian kategori aktivitas atau fenomena yang telah ditentukan sebelumnya untuk diteliti, studi tersebut disebut studi observasional terstruktur. Format pencatatan observasi dapat dirancang dan disesuaikan secara khusus untuk setiap studi agar sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Observasi terstruktur umumnya bersifat kuantitatif.
Selanjutnya pengamatan tersembunyi versus pengamatan tidak tersembunyi. Penyembunyian observasi berkaitan dengan apakah anggota kelompok sosial yang diteliti diberitahu bahwa mereka sedang diteliti. Keuntungan utama observasi tersembunyi adalah bahwa subjek penelitian tidak terpengaruh oleh kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Reaktivitas atau sejauh mana pengamat memengaruhi situasi yang diamati dapat menjadi ancaman besar bagi validitas hasil studi observasi. Observasi yang tidak disembunyikan lebih mungkin mengganggu keaslian perilaku yang diteliti. Selanjutnya, two important approaches to observation. Yang pertama, introduce participation observasi. Penulis telah menjelaskan bahwa peneliti dapat memainkan salah satu dari dua peran saat mengumpulkan data observasi, sebagai pengamatan partisipasi atau pengamat partisipan. Karakteristik utama observasi partisipan adalah peneliti mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari kelompok atau organisasi yang diteliti. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mempelajari aktivitas kelompok yang ditelitinya dalam konteks alami dari sudut pandang orang dalam melalui pengalaman dan partisipasi dalam aktivitas tersebut. Ketika Malinowski memperkenalkan metode ini dalam karyanya yang berpengaruh, Argonauts of the Western Pacific, ia berpendapat bahwa metode ini menempatkan peneliti pada posisi untuk memahami sudut pandang penduduk asli, hubungan dengan kehidupan, dan untuk mewujudkan visinya tentang dunia. Baik, untuk selanjutnya yaitu the participatory aspect participant observation. Jadi dalam observasi partisipan ini berarti peneliti itu ikut terlibat dalam kelompok sambil melakukan pengamatan. Mana tingkatan partisipasi berupa yang pertama observasi murni, yang mana penelitian hanya melihat tanpa ikut kegiatan. Yang kedua ada partisipasi ini murni tapi lebih ke menyatu seperti anggota. Nah, ini peneliti itu ikut sepenuhnya seperti anggota kelompok. Yang ketiga itu ada partisipasi penuh, penelitian ikut kegiatan tapi tidak mengungkapkan bahwa ia adalah peneliti. Nah, yang keempat itu ada partisipasi moderat, yang mana ini peneliti ikut sedikit tetapi tetap menjaga jarak dan objektivitas. Yang selanjutnya ada partisipasi aktif, yang mana ini peneliti ikut kegiatan sambil menjelaskan bahwa ia seorang peneliti. Nah, saran penting dalam observasi penelitian ini itu merupakan yang pertama ada kurangnya menarik perhatian, pelajari situasi terlebih dahulu, fleksibel, amati gambaran besar dan detail kecil, dan juga ada perhatikan interaksi dan dengarkan baik-baik. Nah, observasi lapangan sering memerlukan wawancara juga. Nah, baik, selanjutnya itu struktur observation introduction. Jadi observasi struktur ini itu merupakan metode observasi di mana penelitian hanya mengamati perilaku, tindakan, atau kejadian tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya. Observasi ini dilakukan dengan rencana atau checklist yang jelas sehingga data mudah dicatat dan dibandingkan. Nah, kategori observasi bisa dibuat sangat rinci, sangat terstruktur, atau agak fleksibel. Yang mana poin pentingnya itu observasi terstruktur ini fokus pada perilaku yang sudah ditentukan, menggunakan checklist atau kategori observasi, data dibagi menjadi bagian kecil agar mudah dicatat, dan juga data mudah dibandingkan atau dihitung. Nah, yang untuk gambar di bawah ini merupakan struktur conduction partisipan observasi. Nah, yang pertama itu jangan menarik perhatian, jadi biarkan orang berperilaku natural tanpa merasa diawasi.
Yang kedua ada pahami situasi untuk mempelajari tempat, budaya, dan kebiasaan sebelum mulai mencatat data. Ketiga itu terima bahwa situasi bisa membingungkan, kondisi lapangan berubah-ubah, peneliti harus fleksibel. Yang keempat itu amati secara luas dan detail. Kita melihat gambaran besar lalu fokus pada perilaku tertentu sesuai tujuan observasi. Selanjutnya itu perhatikan interaksi. Nah, untuk melihat interaksi itu kita harus mencatat siapa berinteraksi dengan siapa, siapa yang dihormati, bagaimana keputusannya dibuat. Nah, yang keenam itu ada dengarkan dengan baik dan buat catatan, yang mana ini ditulis kata kunci percakapan agar tidak lupa saat analisis. Yang keenam ada yang ketujuh ada fokus pada awal dan akhir percakapan, yang mana biasanya bagian ini yang paling penting dan mudah diingat. Nah, yang terakhir itu ada yakin pada diri sendiri. Yang mana ini percaya diri agar observasi ini tetap konsisten dan tidak goyah. Selanjutnya ada the use of coding scheme in structure or observation. Jadi pengembangan skema pengkodean itu merupakan aspek krusial dari observasi terstruktur. Nah, skema pengkodean itu berisi kategori-kategori yang telah ditentukan sebelumnya untuk mencatat apa yang diamati. Nah, skema semacam ini hadir dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya sangat sederhana. Skema ini hanya memungkinkan peneliti untuk mencatat apakah suatu peristiwa tertentu telah terjadi atau tidak. Skema lain bisa lebih kompleks, mencakup berbagai kategori, rentang waktu, dan sebagainya. Nah, perlu dicatat juga bahwa pengembangan skema pengkodean yang memadai bukanlah tugas yang mudah. Adapun jenis skema pengkodean yang digunakan itu bergantung pada informasi peneliti kumpulkan. Sekali lagi, pertanyaan penelitian studi itu berfungsi sebagai titik awal dalam hal ini untuk pengembangan skema pengkodean. Adapun beberapa pertimbangan yang harus dipertimbangkan terkait pembangunan skema pengkodean, yang pertama adalah fokus. Nah, dari skema pengkodean, apa yang harus diamati harus jelas. Misalnya skema pengkodean Thomas harus membantunya menentukan aspek mana dari latar. Contohnya itu berapa banyak orang yang sedang menunggu mobil mereka dan jenis perilaku apa. Subjek sedang memakan permen batangan yang harus diamati dan dicatat. Lalu yang kedua adalah tujuan. Nah, skema pengkodean dan kategori itu harus meminimalkan inferensi atau interpretasi dari peneliti. Pedoman yang jelas dan definisi kategori yang terperinci akan membantu pengamat untuk mengkodekan peristiwa, tindakan, dan perilaku secara objektif. Lalu yang ketiga adalah kemudahan penggunaan. Skema pengkodean yang baik itu harus mudah digunakan. Lalu yang terakhir adalah saling eksklusif dan menyeluruh secara kolektif. Jadi kategori dalam skema pengkodean itu harus saling eksklusif dan menyeluruh secara kolektif. Kategori dikatakan saling eksklusif jika tidak ada kategori yang saling tumpang tindih. Skema pengkodean yang menyeluruh secara kolektif itu mencakup semua kemungkinan. Contohnya, semua peristiwa, tindakan, perilaku yang relevan sehingga lalu memungkinkan untuk melakukan pengkodean. Nah, berikut ini adalah contoh dari penggunaan coding scheme pada struktur observation pada gambar sebelah kanan, di mana pada gambar sebelah kanan ini merupakan yang bagian A adalah simple checklist, di mana simple checklist ini atau daftar periksa sederhana itu memberikan informasi tentang seberapa sering suatu peristiwa tertentu terjadi. Lalu yang kedua di sini ada bagian B, sequence record. Ini catatan urutan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang seberapa sering suatu peristiwa terjadi dan tentang urutan terjadinya dalam peristiwa tersebut. Lalu yang terakhir ada sequence record on time scale. Ini catatan urutan pada skala waktu menambahkan tingkat lebih detail lebih lanjut. Ini menunjukkan interval waktu antar peristiwa. Lalu ada advantage and disadvantage of observation atau keuntungan ataupun kelemahan atau kerugian dari observation atau observasi. Yang pertama adalah keuntungan. Yang pertama adalah memberikan akses langsung pada perilaku nyata tanpa bergantung pada jawaban verbal. Lalu yang kedua adalah memungkinkan pencatatan tindakan, kebiasaan, interaksi, dan faktor lingkungan. Lalu yang ketiga adalah cocok untuk mengamati kelompok yang sulit diwawancarai. Contohnya adalah anak-anak atau eksekutif yang jadwalnya padat. Lalu yang keempat adalah menghasilkan data yang lebih akurat dan minim bias responden. Lalu yang kelima adalah membantu mengidentifikasi pengaruh situasional. Contohnya adalah cuaca, tata ruang, ataupun alur kerja. Lalu yang keenam adalah memunculkan pola perilaku yang bermakna melalui pengamatan langsung.
Sedangkan untuk kerugiannya atau kelemahannya, yang pertama adalah subjek dapat mengubah perilaku saat disaksikan, atau yang disebut sebagai reaktivitas. Lalu yang kedua adalah bias pengamat itu dapat muncul, termasuk salah tafsir atau terbawa peran. Lalu yang ketiga adalah pengamatan jangka panjang, itu dapat menyebabkan kelelahan atau kesalahan catatan. Lalu yang keempat adalah sulit menangkap pikiran, motif atau proses kognitif internal. Lalu yang kelima adalah memakan waktu, melelahkan dan sering membutuhkan biaya besar. Dan yang terakhir adalah memerlukan kehadiran fisik terus-menerus dalam periode penelitian yang panjang. Baik, sekian saja yang dapat kami jelaskan dan sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.